سبحانك إني كنت من الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ayah bunda sekalian, para pemirsa media sosial dari Masjid Al-Aman Sido Arum Godian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan, di mana kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjalani hari-hari di bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Inilah bulan Ramadan, bulan di mana amal-amal dilipat gandakan, bulan di mana kita akan dimudahkan untuk beramal, dan dari bulan inilah kita akan dididik menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, adalah orang-orang yang bisa memaafkan manusia dan mereka gemar berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana yang Allah terangkan di surat Ali Imran ayat yang ke-134, Allah Ta'ala berfirman, wal kadhimina al-ghayth wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah terangkan beberapa karakter orang-orang yang bertakwa. Siapa di antaranya mereka? Mereka adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, lalu mereka memaafkan manusia dan mereka gemar berbuat kebaikan. Ini adalah ayat yang mungkin kita sudah melewati dalam tadarus kita selama bulan Ramadan ini. Ini adalah ayat yang kerap kali kita dengar, akan tetapi kita bertanya, seberapa berpengaruhnya ayat ini kepada diri-diri kita? Apalagi jika kita berkaca bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita, bagaimana sikap kita dalam berakhlak yang mulia kepada anak-anak kita tercinta di rumah. Lebih-lebih saat ini kita sedang diuji dengan wabah corona, dan qadarullah anak-anak kita tidak bisa berangkat ke sekolah sehingga harus banyak berdiam diri di rumah. Dan inilah yang membuat kita jadi harus semakin sabar mendampingi dan membersamai anak-anak kita tercinta di rumah. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ketika proses membersamai ini semakin lama, kesabaran pun semakin lama semakin terkikis, dan inilah yang membuat kita jadi rentan untuk emosi dan marah. Dan tidak ada salahnya kita berkaca akan diri kita. Sudahkah ayat di surat Ali Imran tadi berpengaruh di hati kita ataukah belum? Mari sejenak ayah bunda kita membaca kisah bagaimana seorang ulama yang bernama Ali bin Al-Husain, yang dia ketika berjumpa dengan ayat ini begitu berpengaruh dan merasakan perubahan hebat di dalam hatinya. Pernah suatu ketika Ali bin Al-Husain ditimpa musibah. Apa musibah itu? Budak perempuannya yang ketika itu sedang membawakan wadah berisi minuman, qadarullah, wadah berisi minuman tersebut tumpah dan tidak main-main, jatuh tepat ke tubuhnya Ali bin Al-Husain. Airnya tumpah, bahkan wadahnya sampai melukai wajahnya Ali bin Al-Husain. Kira-kira kalau ayah bunda mengalami kejadian yang serupa, katakanlah anak kita sedang bawa teko yang berisikan air panas, lalu kemudian tumpah sehingga airnya mengenai kita, bahkan tekonya melukai wajah kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat setelahnya? Maka mari kita lihat apa kelanjutan dari kisahnya Ali bin Al-Husain. Budak perempuannya adalah orang yang juga berilmu agama, ya. Budak perempuannya ketika tahu mengalami musibah ini, dia menumpahkan wadah teko yang itu melukai majikannya. Lantas kemudian budak perempuannya ini menukil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kadhiminal ghaidh, kata dia, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Budak ini menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, langsung disebut wal kadhimina al ghaidh.
Dia ucapkan ini supaya majikannya tidak memarahi dia. Tapi ini adalah seorang ulama, Ali bin Al-Husain. Dia katakan, ketika budaknya menyebutkan wal kadhimina al-ghaidh, lalu kemudian Ali katakan, sungguh aku sudah memaafkanmu. Sungguh aku menahan amarahku, kata dia begitu. Lalu budaknya tidak berhenti pada kata wal kadhimina al-ghaidh, tapi budaknya pun katakan wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan manusia. Lalu Ali pun mengatakan, sungguh aku benar-benar telah memaafkanmu. Lalu kemudian budaknya melanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Lalu kemudian Ali menimpali, kalau begitu sekarang detik ini juga aku merdekakan dirimu. Lihatlah ayah bunda sekalian, bagaimana ulama salaf terdahulu ketika mendengar ayat Al-Quran luluh hatinya, berpengaruh dan bergetar hatinya. Lantas bagaimana dengan kita? Nah, inilah jadi renungan buat kita semua. Bagaimana kita sebagai orang tua harus bisa menahan amarah kita. Karena ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Jika ingin lihat bagaimana kualitas puasa kita di bulan Ramadan, lihatlah seberapa tampak karakter takwa itu di dalam diri kita. Menahan amarah adalah tugas kita sebagai orang tua. Karena anak-anak kita haruslah dididik dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Karena pada dasarnya pendidikan, pengajaran, rukunnya itu harus dihiasi dengan kelemah lembutan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, bahwa rukun dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, bahwa rukun di dalam menasehati dan mengajarkan itu ada 3 rukunnya. Yang pertama al-ilmu, yang pertama harus dengan ilmu. Yang kedua as-sabru, harus dengan kesabaran. Dan yang ketiga ar-rifqu, yang ketiga harus dengan kelemah lembutan. Oleh karenanya ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sabar dan lemah lembut itu masuk dalam rukun amar ma'ruf nahi mungkar, rukun dalam mendidik dan mengajarkan. Sehingga jika ingin menyampaikan nilai-nilai kepada anak kita, jika ingin mengajarkan dan mendidik mereka, mau tidak mau kesabaran dan kelemah lembutan harus terhiasi senantiasa. Ayah bunda sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari sini kita mengambil pelajaran betapa pentingnya kita sebagai orang tua untuk bisa menahan amarah kita. Karena anak-anak kita kelak akan mewarisi sifat-sifat kita. Orang tua yang gemar marah, orang tua yang gemar bernada tinggi kepada anak-anaknya, kelak akan mewariskan sifat yang serupa. Karena yang namanya bayangan tidak akan berbeda bentuknya daripada sebuah benda yang terkena cahaya. Jika bendanya bengkok, bayangannya juga akan bengkok. Jika bendanya lurus, bayangannya pun akan lurus. Oleh karenanya, jika suatu saat tiba-tiba kita bertanya-tanya, kenapa kok anak saya gemar sekali emosi, mudah marah? Jangan salahkan siapa-siapa sebelum salahkan diri kita. Karena pada dasarnya anak-anak itu punya potensi kebaikan. Mereka pada dasarnya baik. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, kata Nabi SAW. Tidaklah seorang anak lahir melainkan ia dalam keadaan fitrah. Adapun ketika seseorang punya karakter yang buruk, punya sifat yang jelek, maka ini biasanya ditentukan oleh lingkungan ataupun orang tuanya. Itulah sebabnya kenapa Ibnul Qayyim dalam Tufatul Maudud mengatakan, "Idza tabarta al-fasada fil aulad, ra'aita 'ammatahu min kibalil aba." Jika kamu lihat ada kerusakan pada diri seorang anak, maka yang kamu curigai pertama kali siapa? Biasanya pada umumnya adalah orang tuanya. Jika anak kita gemar marah, jika anak kita tiba-tiba suka ngambekan dan suka emosi, bernada tinggi, maka bisa jadi itu penyebabnya adalah diri kita sendiri. Oleh karenanya, ayah bunda, para pemirsa sekalian dari media sosial Masjid Al-Aman yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari momentum di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk melatih diri kita, melatih kesabaran kita dalam membersamai anak-anak kita agar kita tidak gampang marah, karena marah itu sangat berdampak, baik itu dari segi pewarisan sifat dan sikap atau juga bisa jadi mempengaruhi kecerdasan anak kita.
Dalam sebuah penelitian dari Dr. Les Elliot menyebutkan, ternyata setiap bentakan, setiap nada-nada tinggi yang terlontar dari orang tua kepada anaknya di masa-masa golden age, artinya di masa-masa keemasannya antara 2 sampai 5 tahun ya. Ketika kita membentak anak di usia-usia ini ya, maka kita secara tidak langsung sudah membunuh 10 miliar sel otak anak kita. La haula wala quwata illa billah. Ternyata bisa berdampak sedemikian hingga. Oleh karenanya ketika kita mengingat-ingat tentang hal ini, inilah yang akan membuat kita jadi punya alarm tersendiri. Ketika kita hendak marah, kita teringat apa dampak-dampaknya. Ketika kita hendak marah, kita ingat apakah kita ini orang yang bertakwa. Dan ketika kita hendak marah, sudah selayaknya kita bertanya dan berkaca kepada diri kita. Pantaskah kita marah kepada anak-anak kita? Dan pantaskah kita menjadi orang yang bisa masuk surga? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Lalu Kak Erlan, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah saya? Yang pertama adalah pelajari ilmunya. Ya, kita cari keutamaan bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kita cari hadis Nabi SAW tentang ancaman bagi orang-orang yang sedang marah. Dan Kak Erlan di sini juga bukan berarti memutlakkan sama sekali tidak boleh marah. Ya, hukum asal dalam mendidik itu dengan kelemah lembutan. Ini yang ingin kita tekankan. Tapi sesekali jika memang marah itu diperlukan sebagai solusi, maka sesekali pun tidak mengapa. Tapi jangan terus-terusan dan menjadi sebuah kebiasaan. Ini musibahnya. Maka cari ilmunya yang pertama. Kemudian yang kedua, apa solusinya agar kita terhindar dari marah? Yang kedua, solusinya adalah ajarkan anak kita hadis tentang marah, tentang larangan untuk marah ya. Yang la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Nah, ketika kita mau marah, latih anak kita. Pokoknya kita buat kesepakatan ya nak ya. Kalau Abi mau marah, kamu baca hadis ini ya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Kak Erlan sendiri pernah punya pengalaman unik tentang ini. Ketika itu Kak Erlan punya video di YouTube tentang larangan untuk marah ya. Mengajarkan hadis ini kepada anak-anak. Ada orang tua yang cerita ke Kak Erlan, katanya anaknya itu baru saja memecahkan kacamata kesayangan bapaknya, ya. Lalu bapaknya sudah naik pitam, bersiap marah. Tiba-tiba anaknya ini yang suka nonton video Kak Erlan mengucapkan la taghdab walakal jannah. Seketika bapaknya pun tersenyum dan dia tidak jadi marah. Nah, ini diantara tips dan trik supaya kita terhindar dari marah. Maka kita ajarkan juga kepada anak kita agar supaya kita bisa saling mengingatkan ya. Karena orang tua bisa jadi lemah pula dan dalam keadaan iman yang turun sehingga mudah sekali terpancing emosinya. Maka saling mengingatkan itu kuncinya. Dan yang terpenting yang ketiga adalah berdoa ya. Karena taufik segala macam kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini kita harus yakini orang yang bisa menahan amarah itu adalah orang-orang yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang banyak. Berakhlak yang baik itu butuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan anugerah dan selayaknya kita banyak meminta. Makanya salah seorang ulama salaf mengatakan inna hadhil akhlaqa wahaib. Sesungguhnya akhlak itu merupakan anugerah pemberian. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabballahu 'abdahu wahabbahu minha. Dan Allah itu jika dia mencintai seorang hamba, maka dia akan menganugerahkan akhlak yang baik tersebut. Sesungguhnya akhlak itu merupakan anugerah karunia, dan jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan anugerah berupa akhlak yang baik tersebut. Ternyata akhlak yang baik itu dikaitkan dengan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bisa menahan amarah adalah orang-orang yang punya bawaan akhlak yang baik. Oleh karenanya, mari kita merenung dan berkaca. Sudahkah kiranya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang diberikan anugerah karunia berupa akhlak yang mulia, yang bisa menahan amarah kita? Kalau belum, mari kita banyak berdoa, bersandar sepenuhnya, minta tolong kepada Allah Ta'ala,
Karena sejatinya segala macam kebaikan, segala macam akhlak mulia itu semua asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat Kak Erlan sendiri dan juga ayah bunda sekalian agar kita bisa lebih sabar lagi mengontrol marah dan emosi untuk anak-anak kelak yang mereka akan menjadi tabungan kehidupan kita, yang menjadi pemberat timbangan kita. Demikian, semoga bermanfaat dan memberikan faedah buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله